Satoru Gojo adalah salah satu karakter utama manga Jujutsu Kaisen, sebuah manga yang populer dan baru saja berakhir di tahun 2024. Sadarkah kalian bahwa cerita hidup Satoru Gojo adalah sebuah tragedi yang menyedihkan? Ayo kita bahas. Satoru Gojo adalah karakter yang digambarkan dan dideskripsikan sebagai sorcerer terkuat di era modern. Ia lahir sebagai anggota klan Gojo, salah satu dari 3 keluarga pilar dunia Jujutsu. Satoru lahir dengan dikaruniai Six Eyes yang membuatnya dapat melihat berbagai macam hal yang seringkali tidak bisa dilihat oleh sorcerer yang lain, dan membuatnya memiliki kemampuan yang sangat efisien dalam mengelola kurs energinya. Satoru juga lahir dengan kurs teknik Limitless, sebuah teknik yang membuatnya dapat memanipulasi ruang. Dua kombinasi inilah yang berhasil menggemparkan dunia Jujutsu, karena sepanjang sejarahnya fenomena ini adalah hal yang jarang ditemukan, dan sekalinya muncul, dua hal ini adalah tanda sosok sorcerer yang sangat kuat. Sejak kecil, Satoru diperlakukan sangat spesial karena kekuatan yang ia terima sejak lahir. Perlakuan spesial inilah yang mungkin mempengaruhi karakternya yang tengil, seenaknya, dan cenderung arogan. Sifat-sifat inilah yang menjadi karakteristik mencolok dari Satoru saat kita memasuki arc flashback. Satoru yang saat itu duduk di kelas 2 SMA Jujutsu sudah mendapatkan titel terkuat bersama dengan sahabatnya Geto. Beberapa pertarungan yang diperlihatkan tampak menggambarkan sifatnya yang arogan, namun dengan pembuktian yang nyata. Namun, siapa yang sangka tragedi pertama yang terjadi pada hidupnya bisa kita lihat pada arc ini. Satoru dan Geto diberi misi untuk menjaga Riko Amanai, sosok wadah bagi Tengen, sorcerer dengan keahlian barir terkuat di dunia Jujutsu yang usianya sangat tua dan perlu berganti tubuh. Meski pada awalnya Satoru tampak tidak memberikan perhatian atau kepedulian kepada Riko, seiring berjalannya waktu, secara perlahan kita bisa melihat bahwa Satoru mulai peduli kepada Riko. Kepedulian Satoru bahkan sampai digambarkan siap untuk menantang Tengen dan melawannya demi kebahagiaan Riko jika memang dibutuhkan. Inilah tragedi pertama yang dialami oleh Satoru. Kedatangan sosok Toji, lawan yang sangat tangguh dan berhasil mengalahkan Satoru karena rencana matang dan kemampuan abnormalnya menjadi awal dari tragedi ini. Jika kita analisa, awal mula kekalahan Satoru adalah kelelahan yang ditimbulkan karena penggunaan teknik Six Eyes-nya selama berhari-hari tanpa henti. Dan jika kita perhatikan, hal ini ia lakukan karena ingin memberikan pengalaman menyenangkan terakhir bagi Riko ketika berada di Okinawa. Bayangkan, si arogan dan si tidak peduli baru membuka dirinya untuk peduli kepada orang lain, justru dalam waktu singkat ditimpa oleh kehilangan. Meski pada akhirnya, berkat kekalahannya, Satoru berhasil mencapai level yang lebih tinggi lagi, penguasaan reverse course teknik dan lahirnya teknik Hollow Purple. Tragedi hilangnya Star Vessel di bawah pengawasan Satoru dan Geto tampak memberikan goresan mendalam bagi keduanya. Satoru terdorong untuk melatih dirinya agar menjadi lebih kuat lagi dengan memaksimalkan teknik Limitless dan Six Eyes-nya, mungkin karena ia tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Sedangkan Geto secara perlahan mulai tergoyahkan hatinya dan prinsipnya. Perlahan-lahan ia mulai berubah dan menjadi terobsesi dengan prinsip dan tujuan barunya, menghilangkan manusia dan membuat sorcerer menjadi penghuni yang berkuasa di dunia. Satoru yang sudah mencapai level kekuatan yang baru, dan menurutku di titik cerita ini sudah menjadi sosok yang terkuat di dunia Jujutsu, sebetulnya dapat memberikan perlawanan dan seharusnya bisa menghentikan Geto sebelum rencana jahatnya berjalan. Namun lagi-lagi, di momen penting dalam hidupnya, ia gagal menghentikan dan menyelamatkan sahabatnya. Satoru memutuskan untuk terdiam dan tidak mencegah sahabatnya pergi. Jatuhnya Geto dari sosok hero menjadi villain merupakan salah satu domino awal yang mempengaruhi munculnya beragam kejadian penting di masa depan. Mari kita skip beberapa tahun ke depan. Satoru Gojo saat ini sudah menjadi guru di Jujutsu High. Salah satu kejadian penting yang terjadi adalah konfrontasi keduanya dengan Geto setelah beberapa belas tahun. Geto saat itu memiliki ambisi untuk mengambil ratu kutukan yaitu Rika. Namun, ia kalah di tangan Yuta dan terkapar sekarat. Saat itu, Satoru datang dan memutuskan melakukan hal yang terlihat berat. Ia mengakhiri hidup sahabatnya sendiri. Namun, disinilah momen penting lain yang mengaktifkan reaksi berantai yang krusial. Satoru memutuskan untuk tidak membawa badan Geto kembali ke Jujutsu High. Asumsiku mungkin ia menghormati jasad sahabatnya dengan meninggalkannya sendiri dengan damai tanpa ada campur tangan orang lain. Seperti yang kita tahu, justru tubuh Geto diambil alih oleh Kenjaku dan reuni di luar bayangan Satoru terjadi di Shibuya Arc. Pada Shibuya Arc, lagi-lagi Satoru dihadapkan pada pertarungan yang sengit melawan Jogo, Choso, dan Hanami, 3 Cursed Spirit Grade spesial. Di pertarungan ini terlihat bahwa Satoru mulai serius menghadapinya, karena selain melawan 3 Cursed Spirit, banyak non-sorcerer yang ikut terlibat di dalamnya. Kondisi awal pertarungan tampak sengit, di mana Jogo dan Hanami berhasil menetralisir teknik Infinity Satoru, dan Choso beberapa kali berhasil melancarkan serangan kejutan yang cukup mengejutkan Satoru. Namun perlahan-lahan, tampak jelas perbedaan kekuatan Satoru dengan 3 Cursed Spirit ini. Diawali oleh Hanami yang ketika masuk perangkap Satoru, dengan mudah dimusnahkan dengan satu serangan. Dan ketika Choso dan Jogo mulai melancarkan serangan kepada non-sorcerer, Satoru dengan briliannya menggunakan domain expansion-nya dengan akurasi yang sangat hebat. Namun lagi-lagi, Satoru justru dibuat lengah karena sudah merasa berhasil menetralisir lawannya. Geto yang dikenalikan oleh Kenjaku datang dan membuka Prison Realm untuk menyegel Satoru. Ironisnya, Satoru secara tidak terhindarkan justru terperangkap Prison Realm.
karena syarat berhasilnya penyegelan adalah target harus terdiam di posisi selama 1 menit di dalam pikirannya. Saat melihat sahabatnya muncul di depannya, bertahun-tahun masa hidupnya mengalir di pikirannya, lebih dari cukup untuk memenuhi syarat tersegelnya Satoru. Sehingga pada akhirnya, di pertarungan krusial Satoru yang kedua dalam manga ini, meski secara teknis ia berhasil menang, namun di momen akhir justru tersegel karena kedatangan sahabat lamanya. Tersegelnya Satoru Gojo membuat dunia Jujutsu masuk ke dalam era kekacauan, Cooling Game Arc. Munculnya beragam sorcerer baru dan sorcerer dari masa lalu yang bertarung satu sama lain demi memenuhi eksperimen Kenjaku. Perbedaan kekalahan Satoru pada arc ini dengan kekalahannya oleh Toji adalah perkembangan Satoru Gojo sebagai karakter. Ketika disegel, Satoru tampak mulai menerima kekalahannya dan menyerahkan keamanan dan kestabilan dunia Jujutsu pada orang-orang yang ia percayai. Pada akhirnya, orang-orang yang ia percayailah yang berhasil mengeluarkannya dari Prison Realm. Kita sampai pada penghujung cerita, di mana crescendo final dari cerita ini adalah Satoru Gojo menantang Sukuna untuk bertarung. Di pertarungan ini, Satoru memutuskan untuk melawan Sukuna sendiri. Satoru, sosok sorcerer terkuat, berusaha untuk mengakhiri Raja Kutukan Sukuna untuk selamanya. Pertarungan antar Satoru Gojo dan Sukuna adalah salah satu pertarungan yang menurutku berhasil digambarkan dengan baik. Intensitasnya, teknik yang digunakan, tampak jauh berbeda dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya. Sepanjang pertarungan terdapat momen di mana Sukuna tampak unggul dan di beberapa momen Satoru tampak bisa bertahan dan menyaingi Sukuna. Namun pada akhirnya, ketika Satoru berhasil melepaskan serangan terkuatnya dan Sukuna tampak terlukai dengan parah, chapter berikutnya justru menggambarkan kondisi Satoru yang kalah dari Sukuna. Satoru Gojo tumbang dengan separuh badannya yang gagah berdiri, namun separuh badannya lagi terkulai di tanah dengan pandangan terakhirnya menatap langit. Satoru Gojo, sorcerer terkuat yang cenderung arogan namun memiliki kemampuan dan reputasi yang membuatnya layak menyandang julukan tersebut. Di seluruh pertarungan krusialnya dalam cerita digambarkan kalah. Sebagai sosok yang terkuat, ia gagal menyelamatkan orang yang ia pedulikan. Nanami, Yaga, Riko, dan sahabatnya Geto. Dan pada akhirnya, sebagai sosok yang terkuat, ia gagal mengakhiri Sukuna. Namun secara bersamaan, kisah tragedi Satoru Gojo justru memberikan pelajaran berharga bahwa sosok terkuat pun tidak bisa menghadapi setiap rintangan dan tantangan sendirian. Dan kurasa Satoru menyadarinya. Pasca kehilangan Riko, Satoru mulai mencari sekutu-sekutu yang bisa ia percayai. Muridnya, juniornya, dan orang-orang lain yang ia pandang dapat mendukungnya. Meski Satoru terlihat berusaha memikul semua beban sendiri sebagai sosok yang terkuat, namun di beberapa momen terlihat bahwa ia tampak berusaha secara perlahan mempercayakan beberapa bebannya kepada sekutunya. Pada akhirnya, Satoru Gojo lah yang memiliki andil paling besar dalam keberhasilan aliansi Jujutsu Sorcerer mengalahkan Sukuna. Usaha dan kepercayaan Satoru Gojo lah yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan dunia. So, what can we learn? Tidak peduli sepintar apapun, sehebat apapun kita, jangan pernah lupa bahwa kita tetap membutuhkan orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan baik, carilah orang-orang yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan, yang bisa menjadi sekutu, yang bisa membantu kita menghadapi rintangan dan tantangan kehidupan.